pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, bahwa dalam hal ini Aliansi Aksi Juta Buruh konsisten dan komitmen melakukan gerakan-gerakan perlawanan penolakan terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022, yang tentu saja alasannya sudah jelaskan tadi kan, dan lagian juga para pemirsa bisa bacalah di media sosial. Saya pikir ini jelas sekali karena melanggar putusan MK. Jadi adapun alasan daripada para pejabat-pejabat negara yang ingin mencari pembenaran terhadap legitimasi daripada Perpu ini, maka ya patut sudah sekiranya kita perlu melakukan perlawanan yang masif. Maka dari itu dalam kesempatan ini juga saya berharap kepada seluruh pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh beserta dengan anggotanya, mari kita satukan gerakan dan kekuatan kita untuk membangun sebuah gerakan perlawanan yang masif, tentu saja karena ini demi kepentingan kaum buruh. Jadi memang saya juga agak sedikit agak sedikit miris sekaligus juga agak terganggu logika berpikir saya ketika anggotanya dibawa teriak-teriak turun ke jalan tolak undang-undang Omnibus Law, sementara pengurus pusatnya yang ada di atas mencoba melakukan kompromi-kompromi untuk mengkanalisasi sebuah gerakan perlawanan, lantas kemudian menerima undang-undang Omnibus Law ini, apakah itu dalam bentuk Perpu atau dalam bentuk apa, ya kan, yang intinya bersepakat terhadap aturan regulasi baru ini. Padahal dengan alasan bahwa yang saya agak miris juga dengarkan bahwa di sini ada 11 klaster. Klaster ketenagakerjaan ini hanya satu klaster di antara 11 klaster. Masa klaster ketenagakerjaan yang satu ini mesti mengorbankan 10 klaster yang lain? Saya balik pertanyaan daripada para netizen dan para apalagi ini para basar-basar daripada rejim hari ini, bahwa justru simpel sederhananya karena klaster ketenagakerjaan ini, ya kan, sendiri dan paling banyak masalah, dan terbukti hari ini bahwa hanya Serikat Pekerja Serikat Buruh lah yang sampai hari ini masih konsisten turun ke jalan melakukan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law, ataupun dia sudah bermetamorfosis berubah menjadi perpu apalah isinya, tapi intinya satu, bahwa undang-undangnya sama dengan undang-undang Omnibus Law yang memang perlu kita tolak. Satu hal yang perlu kalian ketahui, justru seharusnya sederhana, simpel aja, Jokowi udah keluarin aja klaster ketenagakerjaan ini. Ya udah 10-nya aja lu sahin. Kan simpelnya begitu. Ya kan? Apalagi asal tahu aja Pak Jokowi, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada undang-undang yang bersifat khusus, leg spesialis dia. Jadi memang untuk urusan perburuan ini memang nyelimat gitu loh. Jadi nggak mungkin nggak semudah itu dalam waktu yang tiba-tiba pembahasannya juga kemarin waktu masih rancangan juga penuh masalah, lantas kemudian mendapatkan perlawanan dari buruh, kemudian lantas keluar putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat, lantas kemudian ujuk-ujuk solusinya adalah Perpu. Padahal masih ada waktu sampai tanggal 25 November 2023 untuk membahas lebih lanjut. Bisa mendengarkan banyak partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma perwakilan-perwakilan atau serikat pekerja serikat buruh yang manut-manut saja, tapi serikat pekerja serikat buruh yang hari ini kontra dengan kebijakan itu diajak bicara juga. Kita bisa berikan solusi yang konkret, yang bagaimana memberikan apalagi ini win-win solusi untuk penyelesaian masalah ini tanpa mengorbankan hak-hak kaum buruh dan rakyat Indonesia. Jadi atas dasar bahwa undang-undang Omnibus Law ini memudahkan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga kemudian menciptakan lapangan kerja, ya kan, investor berbondong-bondong masuk, justru dengan adanya Perpu ini itu semua terbantahkan. Investor justru makin ragu-ragu. Ya kan? Kenapa ragu-ragu? Karena ya penolakan terhadap Perpu ini masif juga, dan kami hari ini insya Allah juga nanti akan mengajak kepada seluruh komponen Serikat Pekerja Serikat Buruh maupun civil society lainnya untuk bergabung bersama kita melakukan penolakan, karena ini jujur saja bukan hanya kepentingan kaum buruh, tapi ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian tercipta lapangan kerja apaan? Setelah Perpu keluar ini malah tenaga kerja asing dari Cina berbondong-bondong masuk ini ingat nih, tanpa dilakukan tes PCR. Padahal di Cina lagi banyak ini nih, COVID lagi rame gitu kan. Kok tiba-tiba masuk ini nyelonong, malah Menteri Kesehatan.
jelas-jelas menyampaikan tidak perlu diadakan tes PCR kepada TK-TK asing dari Cina yang masuk ke dalam. Nah, di sisi lain hari ini banyak Anda saksikan dari tayangan Logika Rakyat sendiri yang tiap hari mengupload situasi buruh-buruh pribumi yang di PHK semena-mena, yang gajinya tidak dibayar, yang membangun tenda-tenda mogok kerja di depan pabrik masing-masing. Ini bukan menambah lapangan pekerjaan, malah menciptakan banyak pengangguran. Jadi janji Jokowi 10 juta lapangan kerja itu omong kosong. Yang ada menciptakan jutaan pengangguran. Yang mungkin yang bekerja ya tenaga kerja asing, mestinya tenaga kerja asing berbondong-bondong masuk bekerja. Dan dilalanya menimbulkan kecemburuan sosial. Kenapa tidak cemburu sosial? Buruh Indonesia kemarin ribut 4 tahun terakhir ini hanya memperjuangkan UMK, UMP yang hari ini rata-rata kalau dirata-ratakan hanya 5 juta. Tenaga kerja asing kasar lagi dari Cina digaji gaji internasional 15 jutaan, bro. Siapa yang enggak ini? Makanya tidak heran di Morowali, Maluku Utara, di mana lagi ini tambang-tambang yang di mana ada tenaga kerja asing asal Cina, pasti selalu terjadi keributan, perkelahian antara pekerja pribumi dengan pekerja-pekerja asal Cina. Karena ya tenaga kerja kasar kita sih terima aja kalau ada tenaga kerja asing yang masuk, tapi yang ahli dong dalam hal transport teknologi, masalah penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja ini yang tentu saja menyesalkan. Dan tadi juga kawan-kawan dari aliansi sudah jelas menghimbau, berharap agar seluruh kawan-kawan Federasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh dimanapun berada itu bisa menyatukan visi dan misi karena kita punya satu tujuan. Jadi kita turun dengan satu aksi, dengan satu tuntutan, yaitu tolak Perpu Cipta Kerja. Jadi ini kan kita tinggal bisa kembali akan melakukan konsolidasi dan sosialisasi sehingga kita memiliki irisan yang sama dalam pergerakan. Wajar dalam setiap serikat pekerja, serikat buruh ada perbedaan tentunya dalam dialektika dan diskusi-diskusi di internal masing-masing serikat pekerja. Tapi saya yakin dengan munculnya Perpu ini sudah banyak irisan sebenarnya. Begitu. Jadi dalam kesempatan ini jelaslah bahwa dasar-dasar dan argumentasi yang disampaikan oleh rejim Jokowi hari ini untuk melegitimasi Perpu nomor 2 tahun 2020 ini sesuai dengan perundang-undang itu kita tolak dengan keras. Maka dari itu saya ajak kepada seluruh kaum buruh Indonesia, rakyat Indonesia, mari kita bersatu karena diam tertindas atau bangkit melawan. Karena kalau kalian diam sama saja Anda memperpanjang barisan perbudakan. Bangkitlah melawan karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Demikian dari saya, semoga tayangan bermanfaat yang terus mengajarkan logika kepada rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia cerdas, agar rakyat Indonesia sejahtera, agar rakyat Indonesia tetap mampu menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan.